Selamat pagi, kembali lagi dengan saya Cecilia Putri Sihite dengan NIM 2133401010134, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Prima Medan, dengan Bapak dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Hotua Samosir SPD MSI. Mata kuliah yang ditempuh yaitu Sistem Informasi Akuntansi. Baiklah, di sini kita akan membahas topik 11 yaitu dengan judul Sistem Penggajian dan Pengupahan. Apa itu sistem penggajian dan pengupahan? Mari kita bahas. Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dalam perusahaan manufaktur melibatkan fungsi kepegawaian, fungsi keuangan, dan fungsi akuntansi. Fungsi kepegawaian bertanggung jawab dalam pengangkatan karyawan, penempatan jabatan, penempatan tarif, gaji dan upah, promosi dan penurunan pangkat, mutasi karyawan, penghentian karyawan dari pekerjaannya, dan penetapan berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan serta menghitung gaji dan upah karyawan. Fungsi keuangan bertanggung jawab atas melaksanakan pembayaran gaji dan upah serta berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan. Fungsi akuntansi bertanggung jawab atas pencatatan biaya tenaga kerja dan distribusi biaya tenaga kerja untuk kepentingan perhitungan harga, pokok produk, dan penyediaan informasi guna pengawasan biaya tenaga kerja. Sistem penggajian adalah mengembangkan sekumpulan prosedur dan memungkinkan perusahaan untuk menarik, menahan, dan memotivasi staf yang diperlukan, serta untuk mengendalikan biaya pembayaran gaji. Karena tidak satu pola dapat digunakan secara universal, maka prosedur ini harus disesuaikan dengan kebijakan gaji tiap-tiap organisasi dan hendaknya di atas dasar kewajiban yang dianggap adil. Gaji dan upah merupakan jasa yang diterima karyawan atas pekerjaan yang dilakukannya. Bagi karyawan, gaji dan upah merupakan bentuk penghargaan atas pekerjaan dan prestasi yang telah mereka kerjakan. Selain itu, merupakan salah satu motivasi bagi mereka. Lain halnya dengan perusahaan. Bagi perusahaan, gaji dan upah merupakan beban untuk menghasilkan laba sehingga pengelolaannya harus dilakukan sedemikian rupa agar tetap efektif dan efisien. Pengertian sistem informasi akuntansi gaji dan upah adalah sistem akuntansi gaji dan upah digunakan untuk menetapkan, menerapkan, dan mengevaluasi serta pembayaran yang tepat yang dilakukan oleh pimpinan untuk pengambilan keputusan yang diperlukan, baik yang berkaitan dengan motivasi maupun training atau development karyawan. Berikut adalah dokumen yang diperlukan dalam akuntansi penggajian dan pengupahan. Yang pertama, dokumen perubahan gaji dan upah. Dokumen ini pada umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian beberapa surat-surat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan. Tebusan dari dokumen-dokumen ini dikirim ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Yang kedua, presensi. Dokumen ini mencatat jumlah kehadiran karyawan. Data ini dipertimbangkan bagian keuangan dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, daftar gaji dan daftar upah. Dokumen ini berisi gaji dan upah bruto setiap karyawan dikurangi potongan berupa pasal PPh 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan, dan sebagai berikut. Yang keempat, rekap daftar gaji dan daftar upah. Dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah per departemennya yang dibuat berdasarkan daftar gaji dan upah. Perusahaan yang berdasarkan pesanan rekap daftar gaji dan upah digunakan untuk membebankan upah langsung dalam hubungan produk kepada pesanan yang bersangkutan. Distribusi tenaga kerja ini dilakukan oleh fungsi akuntansi biaya. Sistem penggajian terdiri dari jaringan prosedur berikut ini. Yang pertama, prosedur pencatatan waktu hadir. Yang kedua, prosedur pembuatan daftar gaji. Yang ketiga, prosedur distribusi biaya gaji. Yang keempat, prosedur pembuatan bukti kas keluar. Yang kelima, prosedur pembayaran gaji. Sistem pengupahan terdiri dari jaringan prosedur berikut ini. Yang pertama, prosedur pencatatan waktu hadir. Yang kedua, prosedur pencatatan waktu
kerja, yang ketiga prosedur pembuatan daftar upah, yang kelima prosedur distribusi biaya upah, yang kelima prosedur pembuatan bukti kas keluar, yang keenam prosedur pembayaran upah. Fungsi-fungsi yang terikat dengan sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi PSDM atau HCD adalah bertugas untuk merekap hasil presensi karyawan yang nantinya disetor ke fungsi keuangan. Yang kedua, fungsi keuangan. Fungsi keuangan ini bertanggung jawab untuk membuat slip gaji yang telah diterima dari fungsi PSDM atau HCD dan membuat laporan penggajian. Yang ketiga, manajer. Manajer memvalidasi semua kejadian yang telah dilakukan oleh fungsi-fungsi sebelumnya. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi kepegawaian, yang kedua, fungsi pencatatan waktu, yang ketiga, fungsi pembuat daftar gaji dan upah, yang keempat, fungsi akuntansi, yang kelima, fungsi keuangan. Hal ini mencakup struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi di dalam operasi, dan tujuan membantu dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah diterapkan lebih dahulu. Zaki Baritwan, 1990 13. Untuk tujuan di atas, terdapat elemen-elemen yang merupakan ciri-ciri pengendalian intern. Pengendalian intern yang memuaskan meliputi yang pertama, suatu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tetap. Yang kedua, suatu sistem wewenang dan prosedur pembukuan yang baik yang berguna untuk melakukan pengawasan akuntansi yang cukup terhadap harta milik, utang-utang, pendapatan-pendapatan, dan biaya-biaya. Yang ketiga, praktek-praktek yang sehat harus dijalankan di dalam melakukan tugas-tugas dan fungsi-fungsi setiap bulan organisasi. Yang keempat, suatu tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung jawab pengendalian intern dibutuhkan setiap perusahaan agar dalam menjalankan usahanya tidak menyimpang dari yang telah ditetapkan lebih dahulu. Unsur pengendalian intern dalam sistem akuntansi penggajian adalah sebagai berikut. Mulyadi, 2001-386. Yang pertama, organisasi. Namanya tercantum dalam daftar gaji memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan yang ditandatangani oleh direktur utama. Setiap perubahan gaji karyawan karena perubahan pangkat, perubahan tarif gaji, tambahan keluarga harus didasarkan pada surat keputusan direktur keuangan. Setiap potongan atas gaji karyawan dari pajak penghasilan karyawan yang didasarkan atas surat potongan gaji yang diotorisasi oleh fungsi kepegawaian. Kartu jam hadir harus diotorisasi oleh fungsi pencatatan waktu. Pemerintah lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen yang bersangkutan. Daftar gaji harus diotorisasi oleh personalia. Bukti kas keluar untuk pembayaran gaji harus diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Prosedur pencatatan. Perubahan dalam pencatatan penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan daftar gaji karyawan. Kartu penghasilan karyawan diselenggarakan oleh fungsi pembuat gaji dan upah untuk mengumpulkan semua penghasilan yang diperoleh masing-masing karyawan selama jangka waktu setahun. Informasi yang dicantumkan dalam kartu penghasilan karyawan ini dipakai atas dasar perhitungan pajak penghasilan yang menjadi kewajiban setiap karyawan. Tarif upah yang dicantumkan dalam kartu jam kerja diverifikasi ketelitiannya oleh fungsi akuntansi biaya. Fungsi akuntansi ini bertanggung jawab atas distribusi upah langsung ke dalam kartu harga pokok pesanan menggunakan tenaga kerja langsung yang bersangkutan. Distribusi upah tersebut dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan dalam waktu jam kerja.
Praktek yang sehat. Kartu hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelum kartu yang terakhir dipakai sebagai dasar distribusi biaya tenaga kerja. Pemasukan kartu jam hadir ke mesin dalam pencatatan waktu harus diawasi oleh fungsi pencatat waktu. Pembuatan daftar gaji harus diverifikasi kebenaran dan ketelitian diperhitungkannya oleh fungsi akuntansi sebelum dilakukannya pembayaran. Perhitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan pencatatan penghasilan karyawan. Catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat daftar gaji. Baiklah, mungkin hanya sekian penjelasan tentang sistem penggajian dan pengupahan, topik 11 dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, subscribe. Dan nantikan video berikutnya di topik-topik berikutnya. Terima kasih dan selamat pagi.